Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria tua membawa istrinya ke kota tempat dia dibesarkan. Dia melihat pengemis yang sangat mirip dengannya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, seorang pria tua memutuskan untuk menunjukkan kepada istrinya di mana dia dibesarkan dan tanpa dia duga melihat seorang pengemis yang persis seperti dia. Dia mengkonfrontasinya tentang hal itu, menanyakan apakah dia memiliki saudara laki-laki yang tidak pernah dia bicarakan, dan jawabannya mengejutkannya. Thomas dan Maureen menikmati hidup sebagai pasangan pensiun setelah mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi mereka selama hidupnya. Mereka memiliki anak-anak dan cucu-cucu yang penuh kasih, yang memanjakan mereka dan memberi mereka semua yang mereka butuhkan. Selama bertahun-tahun mereka telah bekerja keras. Sekarang mereka telah bepergian dan melihat tempat-tempat baru setelah mereka pensiun. Saat merencanakan petualangan berikutnya bersama, Thomas tiba-tiba memiliki ide untuk membawa istrinya Maureen ke Eropa, khususnya Spanyol, tempat dia dibesarkan. Thomas dibesarkan di panti asuhan, tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Baru setelah kuliah dia pindah ke Amerika, di mana dia diberi beasiswa penuh untuk belajar teknik. Berkat kecerdasan dan keterampilannya, dia ditawari visa imigran untuk tetap tinggal di Amerika Serikat untuk bekerja. Saat itulah dia bertemu Maureen dan memutuskan untuk tidak kembali ke Spanyol. Merasa sudah waktunya untuk kembali ke akarnya, pasangan itu pergi ke Spanyol dan Maureen jatuh cinta. Dia terpesona oleh arsitektur yang indah dan bahasa Spanyol yang diucapkan orang-orang dengan fasih. Segera setelah mereka menetap di hotel mereka melanjutkan untuk makan siang di salah satu kafe di dekatnya. Saat Thomas berbicara dengan pelayan di dalam, Maureen duduk di kursi alfresco mereka dan mengagumi sekelilingnya. Melihat sekeliling, dia melirik seorang pria tunawisma yang duduk di pinggir jalan dan dia melihat tunawisma itu persis seperti suaminya. Matanya melebar tidak percaya. Bagaimana bisa? Dia berbisik pada dirinya sendiri. Thomas duduk di depannya beberapa saat kemudian dan dia segera berkata, "Apakah kamu punya saudara laki-laki, Thomas?" Dia tertawa, bingung dengan pertanyaan acak yang tiba-tiba diajukan istrinya. "Tentu saja tidak, sayang. Kenapa kamu berpikir begitu?" kata Thomas balik tanya pada istrinya. "Lihat pria di seberang jalan itu," dia menunjuk. "Apakah kamu tidak melihat kemiripan yang mencolok?" Thomas hanya bisa terkesiap keras. "Apa?" katanya terkejut. "Dia terlihat persis sepertiku. Bagaimana mungkin?" Mereka meminta pelayan untuk menunggu meja mereka dan mereka segera mendekati pria itu. Begitu pria itu melihat Thomas dan Maureen berjalan ke arahnya, dia berdiri. "Thomas? Apakah namamu Thomas? Ini keajaiban. Aku tidak pernah menyangka momen ini akan datang," katanya dalam bahasa Spanyol. Thomas dan Maureen mengundang pria itu untuk duduk makan siang bersama mereka. Dia duduk bersama mereka di restoran tempat dia pertama kali duduk sebelum mulai ngobrol. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Robert. "Orang tuaku, maksudku orang tua kita, ketika kita lahir mereka mengakui bahwa mereka tidak akan mampu membesarkan anak kembar. Mereka hidup dalam kemiskinan dan mereka tidak punya pilihan selain mengirimmu ke panti asuhan untuk memastikan bahwa kamu hidup." Jelasnya, masih berbicara dalam bahasa Spanyol, satu-satunya bahasa yang dia tahu. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi mereka menahan saya. Mereka membesarkan saya sebagai anak tunggal. Tetapi ketika saya berusia 13 tahun, mereka tiba-tiba meninggalkan saya di rumah tetangga.
Mereka mengatakan akan kembali setelah beberapa hari, tetapi mereka tidak pernah datang, kata Robert sambil melahap sup yang baru saja disajikan pelayan. Melalui tetangga saya mengetahui bahwa saya memiliki saudara kembar, mereka adalah teman baik orang tua kita. Tetapi mereka juga tidak kaya. Saya tinggal bersama mereka selama 4 tahun sebelum pergi, karena saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarga mereka. Begitukah caramu berakhir di jalan? Thomas bertanya, melatih bahasa Spanyolnya saat Maureen duduk dengan sabar menyaksikan dua bersaudara itu berinteraksi. Robert mengangguk. Dulu saya mencari uang di jalanan sebagai penghibur, tapi saya tidak punya mata pencaharian karena mereka melarang itu. Saya bertahan hidup dengan mengemis dan meminta makanan dari restoran yang cukup baik untuk memberi saya sisa makanan. Thomas menerjemahkan seluruh percakapan ke bahasa Inggris untuk Maureen. Dia sedih dengan nasib saudara iparnya dan membuat keputusan atas nama suaminya. Kami akan memberimu paspor dan kamu akan terbang kembali ke Amerika Serikat bersama kami, Robert, jawabnya. Thomas melontarkan senyum penghargaan kepada istrinya dan melanjutkan untuk memeluk saudaranya. Jangan khawatir, saudara. Kamu akan menjalani kehidupan yang baik di sana bersama kami, dia meyakinkannya. Thomas dan Maureen menghabiskan 2 minggu lagi di Spanyol, di mana mereka melakukan tur bersama pemandu wisata Spanyol mereka, Robert. Mereka membuat kenangan indah bersama sambil menunggu pemerintah Spanyol memproses paspornya. Ketika mereka terbang kembali ke Amerika, mereka membawa Robert ke rumahnya. Mereka memanggil anak-anak dan cucu-cucu mereka dan memperkenalkannya. Robert mulai belajar berbicara bahasa Inggris melalui tutor yang juga disewa Maureen. Sejak itu mereka dengan senang hati berkumpul setiap akhir pekan dan menikmati makanan rumahan yang lezat bersama. Cucu Thomas dan Maureen mencintai Robert dan merasa senang karena memiliki 2 kakek yang tampak persis sama. 2 kakek yang mirip. Salah satu cucu mereka, Tim, berseru suatu hari, "Sekarang kita harus mendengarkan 2 kali lebih banyak cerita yang sama." Dia tertawa. "Tidak, Tim, kamu tidak tahu betapa berbedanya cerita kita. Aku yakin kelak Robert akan senang menceritakannya padamu." Thomas tersenyum memeluk kakaknya yang duduk di sampingnya di meja makan. "Jadi beginilah keluarga, saya berterima kasih kepada kalian semua karena menerima saya di sini. Saya mencintai kalian semua," kata Robert kepada mereka. Sejak itu Robert adalah roda ketiga Thomas dan Maureen dalam petualangan mereka. Mereka berkeliling dunia bersama-sama, sebagian untuk memastikan bahwa Robert tidak pernah tinggal lebih lama di Amerika Serikat sehingga dia tidak memiliki masalah dengan hukum. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Robert menjalani sebagian besar hidupnya dalam kemiskinan, tetapi Thomas dan Maureen membantunya memulai hidup baru di Amerika, dikelilingi oleh begitu banyak cinta dan dukungan dari keluarga. Orang yang seharusnya ada dalam hidupmu akan selalu menemukan jalan kembali. Meskipun mereka berada di usia tua, hidup masih menemukan cara bagi Robert dan Thomas untuk bertemu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dan menjalani sisa hidup mereka bersama di Amerika sambil berkeliling dunia di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.